Halo. Halo Ito, Bang. baru aja. Teka kita ito. Boleh, boleh. Tapi ito, aku gini toh. Kalau aku dapat koin, aku nyanyi nggak apa-apa ito ya. Maksudnya apa? Kalau aku dikasih koin, topi atau bunga, hati, aku nyanyi gitu loh. Challenge-nya aku nyanyi kalau aku dikasih koin, dikasih gift. Nggak apa-apa ya. Jangan sakit kupingmu nanti dengar suaraku gitu loh. Banyak penontonnya toh 1,7. Kok bisa tahu orang ini ya? Iya. Oh, di situ dikasih tahu ya penonton kita berapa ya? Sebelum kita menerima itu kan nampak itu penontonnya 1,7. Oh gitu. Ya bagus lah. Jadi penontonku bisa kenal sama itu kan. Iya betul. Ayo teman-teman, yang mau pemberkatan silakan. Biar kita sampaikan puji-pujiannya. Kita Katolik atau Protestan? Kami karismatik. Oh, karismatik. Nyanyi juga? Ya, nyanyi dong. Oh. Ayo teman-teman. Ya kasihlah berkatnya. Kasih berkatnya. Iya. Kelele yang menggas kok gas itu. Kalau aku apa namanya buat menggas? Enggak mungkin kebijakannya. Itu di karismatik, aku tanya-tanya aja nih toh, yang ngobrol-ngobrol aja ya, mau tahu aja aku. Di karismatik orang itu menyembahnya itu bertuhan itu kepada Yesus juga, sama kayak teman-teman HKBP. Sama. Oh, itu pernah tahu nggak dalam Matius 7 nomor 22 sampai 30, nomor 22 sampai 23, Yesus itu mengusir orang yang memanggil dia Tuhan. Bermukjizat dengan nama dia, mengusir setan dengan nama dia, diusir sama Yesus. Dan dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Dan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus berkata, yang nggak percaya dia datang sebagai manusia, dia adalah si penyesat dan antikristus. Berarti itu manggil Yesus Tuhan atau manusia? Ya Tuhan lah. Diusir itu. Ini itu, tunjukkan itu ya. Diusir sama Yesus, marah dia itu. Si pembuat kejahatan katanya yang manggil dia itu Tuhan. Kita ngobrol-ngobrol kecil aja itu ya. Sambil dong tetep layar guys, sambil tetep layar. Diskusi ringan aja kita. Ini dia itu kan yang gue bilang tadi dalam Matius 7 22 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Ku di sini kan Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus mengklaim dia tidak pernah mengenal orang-orang yang memanggil dia Tuhan. Bahkan Yesus mengusir orang yang memanggil dia Tuhan. Dan dikatakan Yesus bagi yang manggil dia Tuhan, bermukjizat dengan nama dia, bernubuat dengan nama dia, dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Maka wajar itu dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 ini itu 2 Yohanes 1 nomor 7 Maksudnya tanya Al-Hijr. Yesus berkata tentang ciri-ciri si penyesat. Nih 2 Yohanes 1 nomor 7 apa kata Yesus? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Yang jadi pertanyaannya itu berdasarkan Matius 7, ini tadi kembali lagi kita ya, Matius 7 Baca. nomor 22 sampai 23 nih. Bang. Dalam Matius 7 Bang. apa itu? Ada yang suruh Oi. penonton ini coba baca Al-Hijr 6 katanya. Coba baca, Bang. Aku nggak tahu Oke. ya. Oke. Nanti setelah itu aku komparasi ya Markus 3:21 ya. Nih. Al-Hijr ayat 6 boleh. Ya. Ntar ya. Sambil Hijr dong. ayat 6.
Nih, Sambil dong tetap layar guys. nih. Al-Hijr ayat 6 nih ya. Mereka berkata, hai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW benar-benar orang gila. Ini adalah perkataan dari orang-orang kafir Quraisy pada masa itu yang mengolok-olok Nabi kami, dikatakan Nabi kami gila. Tapi dibela oleh Allah dalam surah At-Takwir ayat 22. Nih. Dalam surat At-Takwir, nih. Quran surah At-Takwir Apa Mbak? Coba baca terjemahannya katanya toh. udah ada aku baca tadi. Bentar ya. Aku nggak paham guys Ayat kalau mengenai 22. Ini. Nih ya. Nih. Quran surah At-Takwir ayat 22. Allah langsung membela Nabi ketika dia diolok-olok dikatakan gila. Apa kata Allah? Temanmu yaitu Nabi Muhammad SAW bukanlah orang gila. Sementara itu pernah baca nggak dalam Markus 3:21? Markus 3 nomor 21. Ini sekalian lah bacakan. Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Ya, di ayat sebelumnya, kalau itu tahu siapa dia ini, dia di sini adalah Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Kaum keluarganya Yesus mengatakan Yesus tidak waras lagi. Sementara di ayat berikutnya dan di kitab berikutnya, di kitabnya apa? Yohanes, kitabnya Lukas gitu loh. Tidak ada pembelaan. Kalian apa kasih kalian dulu apa guys? Normawar ke entah jus-jus Iya, dengar dulu itu. Sementara di kitab selanjutnya, di ayat selanjutnya, Yesus tidak ada narasi yang membela Yesus bahwasanya Yesus itu waras. Kaum keluarganya mengatakan Yesus tidak waras lagi toh. Nah, kalau kita kutip perkataannya, isinya ya, nih, memang ketika dikatakan tidak waras lagi, dia nggak nyambung ngomong ini toh, ngelantur dia ngomong memang, tahu dia. Ini ya, kita baca Markus 3 ini ya. Ini, kita mulai dari nomor 21 tadi. Memang dia ngelantur dia. Nah, ini nomor 21 nih, tengok ya. Nanti tengok itu, di nomor 27-nya dia ngajarin cara merampok yang baik dan benar. Ya. Markus 3:21 ya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia sudah tidak waras lagi. Itu kalau ada orang mengatakan kita, hey, dengar dulu itu baru sinaga. Kalau ada orang mengatakan kepadamu baru sinaga, kau nggak waras. Kalau ada yang bilang samamu itu kau nggak waras lagi ya, jawabanmu apa? Ya waras lah. Nah, waras lah. Itu cocok, gitu loh. Itu logika. Kau langsung bantah, waras lah. Sementara ketika Yesus dikatakan tidak waras lagi, lihat apa jawabannya Yesus. Nih, ketika dia dikatakan tidak waras lagi, malahan dia memberikan jawaban yang nggak nyambung. Apa kata dia? Bagaimana iblis dapat mengusir iblis, katanya. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan, cobalah. Yang dibilang dia nggak waras lagi, malah ngurusin kerajaan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tidak kesudahan. Nggak nyambung. Ini lebih parah lagi toh, tengok nih ayat 27 ini toh. Ini cara merampok yang baik dan benar ini. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya.
apabila tidak diikatnya dahulu orang tua itu. Gak paham kayak gini, guys. Kayak mana itu toh? Itu, dengar itu. Itu sinaga. Itu sinaga, dengar aku itu. Nah, ya. Ketika itu beriman Yesus itu Tuhan, itu dapat informasi dari mana Yesus itu Tuhan? A. Dari Yesus itu sendiri. B. Dari bapak-bapak gereja. C. Dari handuk leher. Lalu belum terjadi bang ini. Oh, A. Dari Yesus sendiri. B. Dari Paulus. C. Dari pendeta. Atau D. Dari handuk leher. Dari siapa itu tahu kalau Yesus itu Tuhan? Allah sendiri. Ah? Apa? Yesus sendiri. Di mana Yesus menyatakan dirinya Tuhan untuk Kristen? Di mana tertulis? Tertulis di Alkitab. Iya, di kitab apa? Iya, di kitab apa ayat berapa? Aku nggak paham yang seperti ini, Bang. Aku kasih itu ayatnya ya. Yohanes 17 nomor 3. Ini apa, Pak? Nih baca. Nih. Udahlah, Bang. Leon Star nih, baik. Aduh. Coba baca itu. Itu Ya. benar nggak baca itu? Coba baca. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, di sini Yesus dikatakan Tuhan atau utusan? Utusan. Satu-satunya Allah yang benar siapa kata Yesus? Allah. Utusan ketika Yesus utusan, yang mengutus itu siapa? Yang mengutusnya siapa? Oke, jadi gini itu. Kenapa itu katakan utusan itu adalah Tuhan? Yesus aja menyatakan dirinya utusan loh. Kenapa kau Tuhan kan itu? Hah? Apa boleh baut kan? Nggak nyambung dia. Memang semua